Saya sapa kita kembali dengan kasih Kristus. Shalom Aleichem. Ya, KMBK, Kaum Muda Buat Kristus. KMBK, Kaum Muda Buat Kristus. Ya, harus semangat menyambut, ya, menanti kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi Shalom Aleichem. Iya gitu dong. Ya, baik. Jangan kalau bermain tadi, suaranya kuat-kuat, ya. Memuji Tuhan juga harus dengan penuh semangat, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Baik, kita belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, kita buka Alkitab kita. Perhatikan semua, Bapak Ibu Saudara sekalian yang boleh belajar firman Tuhan juga dari rumah. Saya perhatikan anak-anak kami yang tidak sempat hadir di sini. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Saya berikan topik kita yang untuk kita dengarkan dari kebenaran firman. Rebutlah hidup yang kekal. Semua katakan, rebutlah hidup yang kekal. Sama-sama, 2, 3 ya. Ya, ini paling penting ya. Hari-hari ini Pak Gembala selalu menyampaikan hal yang paling esensi dari kekristenan kita, yaitu hidup kekal. Ya, semua anak muda yang hadir pada hari ini di gereja, bahkan juga yang ada di rumah, perhatikan judul ini sangat penting. Oleh sebab itu diperhatikan baik-baik. 1 Timotius 6 ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 12, mari kita perhatikan dan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Perhatikan anak-anak muda KMBK, Kaum Muda Buat Kristus. Dari namamu saja, dari nama organisasimu, kamu itu sudah dikhususkan untuk Tuhan, ya. Untuk Tuhan. KMBK itu Kaum Muda Buat Kristus. Dikatakan rebutlah hidup yang kekal yang didahului dengan pertandingan iman. Pertandingan iman yang benar. Anak-anak kami yang kami kasih dalam Kristus, anak-anak muda, bahwa kamu itu sekali lagi saya akan sampaikan ada dalam masa sukar, yang lebih sukar dari apa yang dihadapi oleh orang tuamu pada waktu masa muda. Ketika kami masih muda, kami tahu juga ada kesulitan setiap generasi. Tetapi menurut pengamatan saya bahwa kalian ada dalam generasi yang lebih sulit. Hubungannya dengan kerohanian, bukan hubungannya dengan kehidupan makan minum dan penghidupan, tetapi hubungannya dengan kerohanian, hubungannya dengan Kristus, hubungannya dengan masa depanmu di dalam Kristus. Itu sebabnya hari ini, kalau ribuan tahun yang lalu Paulus menyampaikan kepada Petrus bahwa pesan ini penting kamu perhatikan, hai Timotius, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Sesuatu yang disebut direbut tidak datang sendiri. Perhatikan baik-baik apa yang disebut merebut hidup yang kekal. Merebut itu berarti tidak datang sendiri. Kita harus jemput, kita harus ambil. Jadi hidup yang kekal yang saya maksud di sini untuk sekalian kita yang ada di sini, bahwa hidup yang kekal itu harus kamu jemput, kamu ambil, kamu perjuangkan, kamu rebut. Karena inilah pesan firman Tuhan, supaya kita bertanding dengan pertandingan iman yang benar dan merebut hidup yang kekal. Dan untuk itulah kita telah dipanggil, dan untuk itulah kita telah ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Anak-anak muda yang saya kasih dalam Kristus, saudara sekalian, bahwa betapa pentingnya kita memahami apa yang disebut hidup kekal, surga. Bagimu ini harus penting. Banyak anak muda sekarang tidak lagi mementingkan hidup kekal, ya. Sudah tidak lagi tertarik dengan hal-hal rohani. Sebetulnya karena tantanganmu begitu besar. Saya harus katakan tantanganmu begitu besar. Permainan kami dulu di zaman kami tidak separah, ya, anak-anak muda sekarang dengan segala fasilitas internet dan gadget permainan dan seluruh tontonan-tontonan yang mungkin tidak kudus untuk membayangi hidupmu di hari ini.
Saya hanya berkata begini, anak-anak muda yang tidak mau diarahkan di dalam Tuhan, engkau sudah mengalami kesulitan yang sangat sulit. Anak-anak muda yang tidak mau dengar-dengaran kepada Kristus, engkau akan berjalan bagai domba yang tersesat. Engkau akan keletihan, kecapean, dan hilang arah. Hidup di dalam Tuhan adalah satu hal yang paling penting untuk ditawarkan, dikhotbahkan, dipesankan kepada anak-anak muda. Kalau kamu bermain-main dengan masa mudamu, ini pesan Paulus kepada Timotius pada waktu 2000 tahun yang lalu. Bagaimana 2000 tahun yang lalu pun Paulus telah memberi pesan yang kuat supaya Timotius bertanding dalam pertandingan iman. Gereja mayoritas membuat pelayanan pemuda pada hari Sabtu. Satu perjuangan gereja untuk membatasi waktu bagi anak-anak muda supaya tidak melampiaskan dan menghabiskan masa mudanya atau malam minggu ini untuk bermalam minggu dalam hal yang tidak benar. Sehingga kita ada di gereja hari ini. Gereja harus membekalimu, gereja harus mendampingimu, gereja harus memberi kekuatan iman padamu, sebab tantangan yang kamu hadapi hari-hari ini bukan tantangan yang mudah. Mudahnya engkau mendapatkan informasi, mudahnya engkau mendapatkan sesuatu berita, bahkan pengajaran, bahkan mudahnya kau memperhatikan model-model orang. Tidak seperti pada zaman kami, begitu tertutup dunia ini, begitu sempit dunia itu. Tapi sekarang engkau bisa bebas melihat siapa, men-search orang-orang yang kau anggap bisa kau tiru hidupnya. Hidup bebas. Banyak hal yang bisa kamu konsumsi secara tidak sadar, mengubah mindsetmu, mengubah pikiranmu, mengubah jalan hidupmu, bahkan mengubah imanmu. Dan itu datang tidak tiba-tiba, dia datang pelan-pelan menanamkan sesuatu yang tidak baik dalam hidupmu. Sebab itu kalau kamu tidak punya benteng yang kuat, tidak punya pertahanan yang kuat, tidak punya usaha yang kuat untuk memperbaiki kerohanianmu, kamu bisa tumbang, kamu bisa jauh dari Tuhan, dan kamu bisa hilang, dan kamu bisa mengalami hal-hal yang tidak seharusnya kamu alami. Anak muda yang kami kasih dalam Kristus, banyak orang tidak peduli dengan gereja, banyak orang tidak lagi peduli dengan Tuhan. Acuh, cuek, tidak lagi peduli dengan apa yang disebut kekudusan, tidak lagi peduli dengan apa yang disebut keadilan. Orang mulai masuk dalam hedonis, di mana dia apa yang memuaskan dirinya, apa yang membuat enjoy, apa yang membuat dinikmati hidup, dan dia terus larut di dalam itu. Gereja kalau tidak serius mendampingi anak-anak muda dan umat Tuhan, maka umat Tuhan bisa keliru. Sebab itulah Paulus berpesan kepada Timotius, kamu harus bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Saya lihat gereja semua bertanding memang, tapi ada pertandingan yang dijalani tidak dalam pertandingan yang benar. Bukan sembarang bertanding. Kau lihat sajalah klub-klub yang sembarang bertanding, dia pasti tidak akan menjadi pemenang. Tetapi harapan Tuhan supaya kita menjadi pemenang, itulah sebabnya kita harus bertanding dalam pertandingan iman. Tapi pertandingan itu harus benar. Sesuatu yang benar dimulai dengan cara yang benar, katakan amin. Hal-hal yang benar pasti dimulai dengan cara-cara yang benar, dijalani dengan cara-cara yang benar. Kalimat ini membuat kita harus berjuang karena dikatakan rebutlah hidup kekal. Kamu tak rebut hidup kekal, kamu tidak akan memperoleh hidup kekal. Kamu acuh tak acuh dengan kehidupan kekal, kamu tidak akan mendapatkannya. Kamu tidak merebut, kamu tidak dapat. Sebab firman Tuhan berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Rebut. Kalau ada di sini kue atau ada di sini bola beberapa bola, ada di sini disiapkan hadiah bola Mikasa yang paling bagus, nih anak-anak laki-laki suka main bola, dan bola itu hanya 5, tetapi kalian ada di sini 15 orang, dan dikatakan ini ada bola, silakan ambil, hitungan ketiga silakan berebut.
Siapa cepat dia dapat, siapa kuat dia dapat. 1, 2, 3, ya. Pasti yang 15 orang laki-laki berlomba mendapatkan bola itu. Dan siapa yang lambat, siapa yang tidak bertenaga, siapa yang acuh tak acuh, siapa yang tidak bertanding dengan benar, kamu tidak mendapatkannya. Sebab hanya ada 5 disiapkan di situ. Inilah arti disebut berebut. Kalau kamu mengerti arti firman Tuhan ini, kalau Tuhan bilang rebutlah hidup kekal, berarti kamu sejak sekarang telah memperhitungkan dengan benar bagaimana keselamatan itu penting bagi kita. Katakan amin, saudara sekalian. Baik, jadi kalau kamu sudah dikatakan kita harus merebutnya, kita berarti ada perjuangan untuk itu. 1 Korintus 9 ayat 24, kita akan baca ayat ini. 1 Korintus 9 ayat 24. Satu Korintus 9 ayat 24, sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Saya masih bicara pertandingan anak-anak kami masih berbicara tentang apa yang disebut bertanding. Kalau dikatakan dalam firman Tuhan ini, sudah sekalian jemaat yang boleh menyaksikan kebenaran ini, bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu, rebutlah, berlarilah begitu rupa. Kata begitu rupa ini harus kita perhatikan. Apa yang dimaksud dengan begitu rupa? Sedemikian kau pikirkan, sedemikian kau usahakan. Kalau kita lihat para petarung-petarung misalnya MMA, mereka latihan, ya. Saya pernah menonton antara Ahong dan Theodorus Ginting. Itu lama, ya. Sewarnya itu lama sampai memecahkan psikologinya, ya. Akhirnya betul pertarungan mereka begitu sengit. Tapi perjuangannya, ya, saya tahu ada yang seperti Theodorus Ginting, dia berlatih berapa bulan di Bali khusus untuk pertandingan itu. Lihat, orang melakukan apa saja sedemikian rupa untuk pertandingan yang fana. Ada sesuatu yang dikerjakan. Nah, anak-anak kami, kita sekalian yang hadir saat ini, kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam konteks bertanding yang benar, kamu bisa tidak dapatkan kehidupan itu. Kamu bisa tidak dapatkan. Apalagi kalau kamu sepele dengan Tuhan, sepele dengan kekudusan, ya, sepele dengan keadilan. Anak-anak muda sekarang ringan. Surga itu dianggap main-main. Dan saya mau seluruh kita yang hadir saat ini mengerti bahwa surga itu bukan mainan, bukan isapan jempol, dia sesuatu yang serius. Neraka itu serius. Dan mati tidak harus tunggu tua. Katakan amin. Adik saya meninggal umur kelas 3 SMA. Sudah tamat SMA, terus karena sakit dia nggak ngelanjut. Di sekitar kalau dia kuliah semester 2 mati, sakit. Juga adik saya, anak inang muda saya, teman dekat saya, mati juga. Waktu itu masih muda, baru menikah 1 minggu meninggal. Di bawah saya umurnya. Itu masih kuliah saya, waktu itu masih tingkat 2 saya kuliah, dia udah mati. Mati tidak harus tunggu tua. Jangan kamu pikir kamu mati sudah tua, enggak juga. Kemarin juga ada yang begalnya masih muda, dikejar, dia membegal di Setamiang, itu ada orang mengejar dia, dikejar sampai Seit Panas. Di Seit Panas dia tabrak seorang ibu-ibu yang ibu itu gadis, masih dari fotonya itu apa gadis apa masih ibu muda,
mati di tempat yang ditabrak, dia juga terjatuh dan mati. Masih muda, begalnya muda, orang yang ditabrak juga muda, mati. Jadi kematian tidak harus tunggu tua. Nah, jangan pernah kamu berpikir kamu masih harus berjenggot tua, berambut uban tua, lalu kamu mati. Tidak. Itu sebabnya setiap hari kita mempersiapkan masa depan kita yang terbaik, yaitu hidup kekal. Hidup kekal. Maka kamu tidak boleh bermain-main. Sekarang lebih serius kamu melakukan itu. Kita semua serius. Saudara sekalian, anak SMA 1 mau pergi sekolah. Ingat tahun lalu dicegah lewat setam itu, dibawa, diperkosa, didapat mayatnya di Seladi. Masih ingat beritanya? Anak SMA 1 naik sepeda motor, ada seseorang berpostur tubuh bagus, seperti di stop dia seperti polisi, padahal bukan, disuruh ikut katanya ikut sampai di Tiban, di dekat gor itu, suruh dipinggirkan motornya, disuruh ikut, dia diperkosa, mati. Siapa tahu hidup kita seperti apa dan bagaimana. Mati juga bukan karena corona, banyak. Tetapi kita persiapkan hidup kita untuk hidup kekal. Dan ada pertandingan, selagi masih hidup ada pertandingan. Saya bersyukur umur saya sekarang segini masih hidup, puji Tuhan. Kalau misalnya 1 tahun lagi, puji Tuhan. Hidup lagi 1 tahun ke depannya, puji Tuhan. Hidup lagi 1 tahun ke depannya, puji Tuhan. Sebab kita ini nggak tahu dan semuanya itu rahasia, dan Tuhan, kita hanya bisa berharap panjang umur, tapi kita tidak tahu kapan kita akan berakhir dari dunia ini. Anak-anak kami yang saya kasih dalam Tuhan, beberapa orang pergi dari SMP, satu rombongan, ingat dulu pergi ke berenang di Nongsa, dan itu sering. Salah satu anggota jemaat kita dulu dari GPD Victory meninggal di situ, tenggelam, start kelas 2 SMP. Siapa bilang kalau mati itu harus tua? Siapa bilang? Nggak ada. Lagi asik-asiknya merayakan Paskah, anak SMP terus baru waktu itu meninggal dia, Flendi, Tagalung. Jadi kita tidak tahu kapan kita berakhir. Sebab itu kalau disebut rebut hidup kekal, jangan pikir gini, tunggu tua, masih lama, jauh. Enggak. Hidup kekal kita terima sekarang, dan kita perjuangkan, kita pertahankan sampai pada waktu kita mati, dan kita tidak tahu kapan kita meninggal. Dan itu semua harus kita persiapkan dengan baik. Sebab itu dikatakan dalam gelanggang pertandingan semua berlari. Kita ini semua manusia, bahkan khususnya orang Kristen, semua berlari, turut berlari. Tetapi siapa yang berlari begitu rupa, itulah yang akan mendapatkan hadiah mahkota. Jadi yang penting di sini poinnya adalah larilah begitu rupa. Maksudnya persiapkanlah berlari dengan baik, bagus, mengalami persiapan yang betul. Para atlet itu berlatih sangat serius, ya. Para penari balet yang sudah latihan sejak umur 5, 6, 7 tahun. Lalu dia menerima puncaknya umur 20-25 tahun, dia puncak karirnya. Ya, pemain-pemain badminton dari anak-anak sudah masuk klub dan latihan serius. Anak-anak kami. Petinju sudah latihan. Ada satu petinju yang sangat unik kalau bertinju, sangat jarang kalah, sampai akhirnya dia gulung lepas sarung. Namanya Mahmud ya. Dia orang kewargaan Inggris. Dia sejak anak kecil dimasukkan bapaknya ke sasana sampai remaja, dan akhirnya menerima puncaknya di umur 22 tahun. Dia puncaknya terus menang terus. Itu latihannya seriusnya. Kalau dikatakan bertandinglah dengan pertandingan yang benar, dan dikatakan di sini larilah begitu rupa, itu artinya persiapkanlah dirimu. Ini saya bicara tentang hal rohani.
Kalau untuk hal jasmani, untuk mendapatkan mahkota yang fana, medali atau apa yang disebut ya piala, yang kadang-kadang juga kalau kalah tahun depan direbut sama orang. Untuk itu mereka berjuang mati-matian, melatihan. So tahu apa itu latihan? Mereka memperhatikan apa? Perhatikan, ya, lihat saya semua. Apa yang mereka perhatikan? Makanan. Atlet itu tidak sembarang makanannya, nggak boleh terlalu banyak lemak. Dia diatur. Lihat nih, untuk mendapatkan mahkota yang fana, dia latihan serius, berlari begitu rupa, dia tahu makanan yang pas, minumannya bukan sembarang minuman. Apalagi saudaraku, olahraganya teratur. Misalnya kalau dia harus latihan 4 jam satu hari, ya kalau dia pelari, dia akan lari 4 jam satu hari. Nafasnya bagus, ototnya bagus, kakinya, tulangnya semua bagus. Ya, pola tidurnya bagus, diatur itu. Dan nggak boleh begadang, dia akan mempengaruhi kesehatannya, apalagi menjelang pertandingan sangat serius. Nah, kita sekalian yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini, bagaimana persiapan kita? Bagaimana persiapan kita dalam hal rohani? Apa yang kau lakukan? Kamu nggak apa-apa, nggak lakukan apa-apa, terus berharap kamu masuk surga. Nah, istilah jokinya, emang ada orang dalam, katanya begitu, doa enggak, serius apa, persiapan apa enggak ada, tapi berharap masuk surga. Halo, ini serius pesan firman Tuhan, bahwa kita harus berlari begitu rupa, berlatih begitu serius, perhatikan pola makan. Kalau itu pola makan mereka yang atlet, ya Paulus mengangkat atlet, dia pola makan kita, pola makan rohani kita. Apa yang kamu konsumsi? Dan sudah mulai sekarang kamu kekang dirimu supaya kamu serius menjadi milik Tuhan. Enggak ini kok. Coba lihat orang-orang, anak-anak muda dalam Alkitab yang apa ya saya katakan ya, anak-anak muda yang memberikan dirinya kepada Tuhan. Mereka luar biasa kok. Jangan anggap dia kolot. Ada kayaknya gini sekarang ini. Jangan terlalu gitu-gitulah, kolot kali. Salah itu. Lihat bagaimana orang-orang yang serius sama Tuhan di Alkitab. Bagus. Sadrak, Mesak, Abednego, Samuel, Daud, Yusuf, Yosua, Kaleb. Ini kan anak-anak muda yang sudah mendedikasikan dirinya pada Tuhan. Apa mereka jelek? Apa mereka hancur? Apa mereka tidak dibangkitkan Tuhan? Orang-orang muda yang dari sejak awal telah mendedikasikan dirinya kepada Tuhan, justru Tuhan perhitungkan. Mana amennya anak-anak kami? Jadi jangan kamu menganggap hidup duniawi itu keren. Iya kan? Mereka yang disebut atlet-atlet itu menguasai dirinya, memperhatikan pola makannya, apa yang dikonsumsinya, exercise-nya, latihannya, minumannya. Mereka serius memperhatikan itu. Saya pikir begini, untuk hal rohani apalagi, kalau untuk ya piala dan hadiah berapa ratus juta, mereka berjuang melakukan itu dan itu sifatnya fana. Kalau kita bandingkan dengan surga, kita harus lebih serius bertanding begitu rupa dan rebut hidup kekal. Amin. Ini penting ya, apalagi anak-anak muda yang masih, aduh tantanganmu banyak sekali, berat sekali tantanganmu. Tantanganmu berat sekali. Kami akan terus doakan supaya kamu mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Kemenangan di dalam Tuhan, saudara sekalian. Oleh sebab itu, ya, ayat 25, saya akan baca 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, dikatakan di situ apa?
menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh sesuatu mahkota yang abadi. Jadi Paulus membandingkan, kalau orang-orang atlet, para atlet itu berjuang mati-matian menguasai diri dalam segala hal, mereka memperoleh mahkota yang fana. Tapi Paulus membandingkan mahkota yang mereka rebut dengan mahkota yang sedang kita rebut untuk kita peroleh adalah mahkota yang abadi. Maka menurut saya lebih serius lagi kita memikirkan cara hidup rohani kita. Para atlet itu yang sedang mengejar untuk mendapatkan mahkota fana itu, hadiah yang semu itu, mereka menguasai diri dalam segala hal. Mengapa anak-anak Tuhan tidak menguasai diri dalam segala hal? Untuk mendapatkan mahkota abadi, mahkota selamanya. Mestinya lebih serius kita menguasai diri dalam segala hal, baik pola makan rohani kita, latihan-latihan rohani kita, minuman rohani kita. Kalau saya analogikan dengan apa yang disebut Paulus ini, ya, latihan-latihan kita itu harus lebih serius. Kalau untuk piala hadiah yang fana, mereka berlatih begitu rupa. Kepada anak-anak Tuhan, kita harus juga berlatih lebih lagi begitu rupa untuk mendapatkan hidup yang kekal, karena itu mahkota abadi bagi kita. Sebab itu, saudara sekalian yang kami kasih dalam Kristus, untuk mengejar mahkota yang tidak fana itu, mari kita berlatih begitu rupa. Amin. Serius. Kita patahkan semua keinginan-keinginan daging yang berseberangan dengan aturan-aturan Tuhan kita. Mari berlari begitu rupa. Ayat 26 dikatakan begini, 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Berarti jelas ada goalnya. Katakan amin. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi Paulus memberi gambaran dirinya bahwa kita sebagai orang yang disebut atlet-atlet rohani ini, yang sedang berjuang untuk mendapatkan mahkota abadi itu, tidak berlari tanpa tujuan. Jelas fokus kita, teratur hidup rohani kita. Makanya ya, kita berjuang ya, walaupun pagi-pagi itu berat sekali untuk bangun pagi. Saya anggap ini satu latihan yang kacau kalau kita tidak bisa biston. Ya, sama seperti pelari yang urakan, sama seperti atlet yang kadang latih kadang enggak, kadang malam juga begadang terus minum minuman berkarbonat atau apa, akhirnya tidak bagus tubuhnya. Ya, boleh kita tahu lagi akan ikut juga bertanding, tapi capek-capekin badan karena dia tidak dapat apa-apa. Jadi disiplin-disiplin rohaninya tak ada. Biston tak bisa. Baca ayat bolong terus. Tapi untuk konsumsi-konsumsi yang nggak sehat, halo, perhatikan saya, ini penting. Untuk konsumsi-konsumsi yang nggak sehat, ya, jajanan-jajanan yang nggak sehat, ya, yang sebetulnya untuk seorang atlet dilarang, ya, cemilan-cemilan yang alkohol, ya, rokok, ya, apa, narkoba, ya, konsumsi liar yang tidak cocok untuk seorang atlet, dia libas. Kira-kira dia dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Sorry, bye. Serius saya, ini serius nih anak-anak muda. Saya persiapkan khotbah untuk engkau, untuk kita semua.
untuk pendengar dimanapun berada. Kalau tentang perebutan mahkota yang fana itu orang serius latihan. Terus kita untuk mendapatkan mahkota kekal itu, hidup kekal itu tidak serius, mana mungkin dapat. Sebab saya awali dari awal khotbah ini, rebutlah hidup kekal. Saya mau buka pikiran kita semua. Biston tak bisa, baca ayat, acu tak acu, kadang ya kadang tidak. Ini masih hal-hal yang belum lagi di dalam hati kita seperti apa. Jangan-jangan jahat, kotor, jijik di mata Tuhan. Terus mau ke sorga, Biston tak bisa, bangun tak bisa. Ini contoh nih ya, nggak ada baca ayat serius, nggak ada tangisan, nggak ada doa, nggak ada cerita, nggak ada nyanyian, ya handphonenya masih penuh lagu-lagu duniawi, ya bahkan juga nggak steril dengan tontonan-tontonan yang menjijikkan di mata Tuhan. Nggak ada komitmen untuk hidup kudus. Itu kan seperti pelari, seperti atlet yang memang amburadul. Mana dapat apa-apa. Samalah seorang siswa. Belajar tak belajar, buka buku tak buka buku, kadang masuk kadang enggak. Mau juara, tinggal kelas, lama-lama bosan, out, tidak sekolah. Tapi lihat orang-orang siswa yang serius. Saya berbicara dengan seorang orang tua di sini tadi malam. Bagaimana sih Pak anaknya, anak paling pertama? Itu loh Pak, soal belajar luar biasa. Inilah uang lah yang penting. Ini saya udah masuk 40 juta mau masuk sekolah Telkom. Udah saya kirim, tapi belum, nggak tahu nanti bagaimana. Tapi saya sih pengen dia kayak usul lah kalau menang dia ada pilihan kedua juga di Bandung Telkom, tapi mau diusul kedokteran. Kalau dia menang di kedokteran aja. Saya pikir begini, soal belajar sampai jam 12 malam kita lihat di kamarnya masih belajar. Ya bisa lah, bagus lah. Kalau ada anak-anak seperti itu serius dia belajar, ya bagus lah, pasti dapat lah. Ini gambaran biasa. Tapi kalau misalnya ada anak-anak belajar enggak, bukunya enggak, rosternya enggak jelas, bukunya kan tasnya tak tahu di mana. Ya sorry mayori lah, mana mungkin dia bisa jadi apa-apa itu ya, syukur-syukur naik. Itu lagi cara hal-hal daging. Lah kalau hal rohani lagi, kira-kira gitu juga gambarannya. Antara bergereja dan tak bergereja, melayani tak melayani, disuruh bapaknya bergereja nggak mau, malas, marah kalau bamaknya udah marah di rumah baru mau ke gereja, baru mau kebaktian, itu pun kadang-kadang datang ke gereja, tapi lari macam begitu. Kira-kira masih ke surga gimana ya? Sebab analogi yang dipakai oleh Paulus di sini, kalau untuk hal-hal dunia fana harus berlatih, bertanding begitu rupa, bagaimana lagi dengan kita yang persiapkan diri untuk hal rohani. Jadi dikatakan dengan jelas, kita harus berlari begitu rupa, bertanding begitu rupa. Ya, katakan amin. Amin. Kalau tidak, aduh berat. Ini dunia ini berat sekali. Ya. Saya meminta semua serius ya, siapapun. Ya. Anak-anak kami yang kami kasih, kamu bisa. Katakan amin. Kamu bisa melewati masa-masa sulit ini. Orang tuamu gak bisa mengawasi kamu, ayahmu kerja, ibumu kerja, kamu ditinggal pagi, dijumpa malam. Aduh, terus kalau kamu hanya berharap orang tuamu yang mendampingi kamu, menjagai kamu, bagaimana? Sebab itu ayo dong, serius, menjadi gadis cilik yang serius sama Tuhan. Jadi pemuda-pemudi yang bertumbuh dalam Tuhan, takut akan Tuhan. Takut manusia mah kita bisa kucing-kucingan. Siapa tahu apa kalau di kamarmu, kalau kamu pergi dengan teman-temanmu, ya katanya les, katanya apa, siapa orang tua bisa tahu apa kalian melakukan apa.
Tapi kalau kamu takut Tuhan, dan itu untuk masa depanmu, baik di bumi, baik di surga, seriuslah bertanding begitu rupa. Katakan amin. Bertanding begitu rupa itu persiapkanlah dirimu dengan baik. Rapilah hal rohanimu. Ya, secara simpel, bistonmu harus jelas. Semua biston pagi? Yuk, apalagi di zaman COVID ini kan sekolah belum serius, maksudnya masuk tatap muka, masih daring, artinya walaupun terlambat bangun, karena kayaknya kan gitu badan kan, nggak masuk sekolahnya gitu kan, ditidur-tidurkan. Kamu tidak boleh lupa biston pagi. Amin. Amin. Tidak boleh lupa biston pagi. Mau tidur juga harus ada doa. Ya, kalau mungkin tidak berdoa bersama, doa pribadi. Harus tetap serius mengurusi hal rohanimu. Kalau tidak, kamu tanggung sendiri akibatnya. Kamu tidak bisa berlomba. Dan mungkin kamu gagal diselamatkan. Saya serius ini. Ya. Tapi saya yakin kalian adalah orang-orang hebat kalau kalian bersama dengan Tuhan. Bertanding begitu rupa, persiapkan diri saudara begitu rupa, ya. Berlari dengan tujuan yang jelas dan memukul dengan jelas. Itulah Paulus katakan tadi di dalam ayat 26 itu. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja bertinju, tapi kami serius. Inti dari khotbah kita pada malam hari ini, berlombalah dengan serius. Jadikan pribadimu itu pribadi yang apa ya? Yang berwibawa. Ya, dirimu itu berwibawa walaupun kamu masih muda. Yuk, kerjakan hal-hal yang baik. Jangan berbohong, jangan tipu orang tua, takut akan Tuhan. Ya, latihan-latihan rohani, ya, firman Tuhan, banyak bernyanyi bagi Tuhan, memuji, banyak baca firman. Hari-harimu takut akan Tuhan, suka menolong, kamu akan mendapatkan pertolongan Tuhan dan kamu akan menang. Ayat terakhir kita, Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1, sama-sama kita baca. 1, ya saya tunggu, Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1, 1, 2, 3, ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kembali kitab Ibrani mengangkat pada kita bahwa kita ini berlomba. Berlomba. Nah, syarat berlomba di sini supaya dapat kemenangan apa? Tekun melakukan hal-hal rohani kita. Datang terus beribadah, ibadah yang disediakan bagi kita. Berlomba dengan tekun. Inilah waktumu, ini masa-masa emasmu, masa depanmu cukup di dalam Tuhan. Tuhan akan buat kamu kemana. Ya, asal kamu di dalam Tuhan, pasti kamu akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Benar, percayalah. Saya simpulkan khotbah kita malam ini, kita akan selesai. Saya nanti jam 9 mau live streaming, ya. Jadi saya selesaikan dulu ini. Jadi kalian cepat selesai dari sini langsung bubar ya, karena saya mau live jam 9 untuk orang tua. Perhatikan baik-baik. Kesimpulannya apa? Ayo, kalau untuk merebut piala yang fana, firman Tuhan berkata mereka bertanding begitu serius, berlatih begitu serius, maka untuk hidup kekal yang katanya kita berebut hidup kekal, kita juga harus lebih serius. Isilah hidupmu dengan hal-hal rohani, berlatihlah dengan baik, ya, banyak bernyanyi-nyanyi rohani, baca firman Tuhan setiap hari, jangan lupa biston itu udah wajib. Dan doa malam, mau tidur harus berdoa, ya. Itulah awalnya kamu lebih serius menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Dan jangan anggap itu hal yang lucu, ya.
Di Alkitab orang-orang hebat melakukan itu dalam dirinya. Daud contohnya, ya. Yusuf contohnya, ya. Yosua contohnya. Luar biasa anak-anak muda ini yang telah memberi dirinya kepada Tuhan, dan memang luar biasa mereka. Kamu juga orang-orang luar biasa kalau kamu ada di dalam Tuhan. Masa depanmu juga diberkati Tuhan, dan hidup kekal kamu pegang terus apa yang kau dapat dari Tuhan. Jangan sampai terbuang sia-sia. Kamu hebat di tangan Tuhan. Kamu tak ada apa-apamu di luar Tuhan. Kamu hebat hanya di tangan